Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, sebangsa dan setanah air tentunya. Masih semangat ya untuk belajarnya. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab untuk bab tentang ikatan kimia. Kita langsung saja pembahasannya mengenai materi sudah pernah saya sampaikan ya pada video-video sebelumnya. Oke, nomor 1. Di antara unsur-unsur berikut yang paling stabil adalah, nah, karena di situ ada 5 buah unsur A, B, C, D, E optionnya ya. Kita bisa evaluasi satu persatu dari masing-masing unsurnya. Jadi kita konfigurasikan untuk mencari unsur yang paling stabil. Tentunya adalah unsur yang dia sudah membentuk konfigurasi oktet pada valensi terakhir. Kita kerjakan ya. Yang A, yang P8 sama dengan konfigurasinya adalah 26. Yang Q 9, 27 belum stabil. 6 juga belum stabil. Kemudian yang R 10R sama dengan 28. Nah, ini sudah stabil ternyata. Jadi mestinya jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengidentifikasi yang D dan E juga, jadi T20 ya, itu konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Tidak stabil. Kemudian S 12, 2, konfigurasinya 2, 8, 2. Ini juga tidak stabil. Jadi yang stabil adalah yang elektron valensi terluarnya adalah 8 atau yang sudah membentuk kaidah oktet. Kita lanjutkan nomor 2. Di antara atom-atom unsur berikut yang paling mudah membentuk ion negatif adalah, itu juga sama saja, kita bisa mengkonfigurasi masing-masing senyawanya. Masing-masing atomnya. Nomor 2, karbon 6. Karbon nomor atomnya 6 ya. Jadi konfigurasinya adalah 2, 4. Nah, tentunya kalau bervalensi 4, kita bisa membentuk kation C4 positif atau melepas. Kemudian nitrogen 7, konfigurasinya 2, 5. Berarti dia harus menangkap 3 agar dia membentuk konfigurasi oktet. Jadi karena agar stabil itu kan harus menjadi kaidah oktet atau harus valensinya 8. Gimana caranya? Harus menangkap 3. Jadi N3-. Kemudian fluor F9. Konfigurasinya 2, 7. Agar stabil dia harus menangkap 1. Berarti jadinya F negatif. Neon 10. Konfigurasinya 2, 8. Dia sudah stabil. Kemudian kalium 19. Konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Agar stabil dia melepas 1. Kalium positif 1. Nah, di sini yang paling mudah membentuk ion negatif kelihatan sekali, yaitu nitrogen dan F. Nah, tapi yang paling negatif siapa? Yang paling negatif tentunya adalah F. Karena kalau kita melihat dari susunan tata letaknya di SPU antara N dan F, nah ini N, ini F, itu yang paling negatif adalah F. Karena apa? Dia letaknya di sebelah kanan. Sebagai pengetahuan buat teman-teman sekalian, atom dengan sifat keelektronegatifan yang paling tinggi adalah yang paling kanan, tapi bukan yang bagian gas mulia. Yang paling kanan kecuali gas mulia, yaitu ini FCl-BrI. Itu yang paling elektronegatif. Nah, dari tata letaknya F dengan N lebih negatif F, karena yang di kanan adalah F bukan N. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur yang bernomor atom 6.
Nah, ini sudah saya bahas 6. C6 sama dengan 24 konfigurasinya ya. Dia harus melepas 4 positif. 4 elektron. Jadi, tinggal dilihat saja di sini. Melepaskan 4 elektron valensinya membentuk ion dengan muatan positif 4. Yang C ya. Melepaskan 4 muatannya min negatif 4 itu salah. Mengikat 4 elektron itu tentu salah karena dia melepas semestinya. Mengikat 4 elektron dari atom lain membentuk ion dengan muatan itu juga salah. Mestinya kan melepas. Membentuk 4 pasangan elektron dengan atom lain itu salah. Jadi jawabannya tepat adalah yang pertama tadi, yaitu C. Melepaskan 4 elektron membentuk C4 positif. Atau membentuk ion dengan muatan positif 4. Kita lanjut nomor 4. Konfigurasi elektron X sama dengan 285. Atom tersebut akan menjadi stabil apabila 285. Agar jadi 8, maka dia harus menangkap 3 elektron. Nah, menangkap 3 elektron. Menangkap 3 elektron. Menangkap 3 elektron itu sama saja, menangkap itu pengertiannya sama saja dengan mengikat ya. Mengikat. Jadi mengikat 3 elektron. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 5. Atom unsur yang akan membentuk ikatan ionik dengan atom unsur X yang bernomor atom 17. Nah, saya buat konfigurasinya dulu. Atom 17 ya. 17 itu konfigurasinya adalah 287. Mestinya dia akan membentuk X negatif. Karena apa? Agar jadi 8 dia harus menangkap 1 elektron. Ini 1. X min itu adalah menangkap 1 elektron. Nah, jodohnya dengan siapa sih? Nah, kita lihat pilihannya, optionnya. C6 sama dengan 24. Nggak mungkin ya. C4 positif ini nanti tidak ionik. Nah, cara mudahnya gini aja. Tidak perlu kita jabarkan satu persatu ya. Untuk membentuk ikatan ionik, ionik itu adalah ikatan antara logam dan non logam. Nah, non logamnya itu jelas X-nya ini. Nah, sekarang tinggal kita cari yang logam. Dari option yang A, B, C, D, E, itu option yang logam adalah yang C, logam natrium. Karbon itu bukan logam, oksigen itu bukan logam, silikon itu bukan logam, ya, bukan logam. Kemudian sebagai buktinya ini ya. Nah, ini silikon. Yang logam itu yang sebelah sini. Nah, ini batas ini. Ini batas adalah senyawa amfoter. Dia logam, tapi mempunyai sifat yang tidak logam. Atau senyawa atau batas antara logam dan non logam itu bagian ini. Yang warna hijau ini, hijau muda ini. Nah, silikon itu kan terletak di sini. Dia bukan logam. Nah, kalau mau tidak perlu pakai perhitungan, langsung dijawab A. Itu sudah langsung benar karena ionik. Dia logam dijodohkan dengan X yang merupakan unsur golongan, kalau ini golongan 7A ya, golongan halogen. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk yang nomor 6. Saya geser dulu biar punya ruang untuk orek-orekan yang banyak. Jadi bisa leluasa untuk menghitung. Atom A12 dan atom BB9 akan membentuk atom A12. Nomor 6 ya. A12 itu konfigurasinya 282, tentunya jadi A2 positif, kemudian B-nya 9,
B sama dengan 27. Agar stabil, dia harus menangkap 1. Berarti B min 1. Kalau kita reaksikan atau kita apa ya istilahnya, kita jodohkan gitu deh, yang lebih mudah. A2 positif ditambah B negatif akan menjadi, ingat, ini ada 2 positif muatannya, ini ada 1 negatif. Biar sama-sama ini melepas 2 dan diterima di sini, dia kan kalau B min itu kan hanya menerima 1 elektron. Padahal yang dilepas ini ada 2 elektron. Jadi yang 1 kemana? Nah, tinggal saya kasih 2 B-nya. Jadi B-nya punya 2. Berarti nanti yang, jadi istilahnya gini, A kan donor 2 elektron. Saya kasihkan ke masing-masing B min dan B min. Seperti itu. Jadi kan B minnya ada 2. Hasilnya adalah AB, karena B-nya ada 2, tinggal ditulis 2. Jadi akan membentuk. Nah, sekarang permasalahannya apa? Apakah dia ionik atau kovalen? Dilihat dari golongannya. Golongannya itu dilihat dari mana? Dari elektron valensi yang terakhir. Nah, inilah yang valensi terakhir. Karena valensi terakhirnya 2, dia termasuk golongan 2A. 2A, diingat-ingat ya. Nah, ini golongan 2A itu yang di sebelah sini. Jadi diingat, golongan kalau elektron valensinya 2 dan 1, kalau valensi 1 sama saja 1A. Valensi 2 sama dengan 2A. Gitu ya. Dia pasti logam. 1A, 2A itu dia pasti logam. Nah, ini dia. Ini golongan 1A sampai ke bawah, litium, natrium, kalium, rubidium dan seterusnya. Kemudian yang 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, itu semuanya adalah logam. Logam. Alkali, golongan alkali tanah. Oke. Gitu ya. Jadi kita bisa katakan karena ini termasuk logam, A-nya ya. A-nya logam, B-nya non logam, berarti dikatakan ini adalah senyawa ionik. Ionik dengan rumus AB2. Yang A jawabannya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang ke-7. Pernyataan berikut yang benar tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen, kita baca aja satu persatu ya. Terjadi akibat perpindahan elektron antara atom satu kepada atom yang lain dari atom-atom yang berikatan. Bukan. Adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Ini adanya pemakaian berasal dari, ini benar. Ya. Sampai dengan ini benar. Apakah ada yang lebih benar lagi? Kita cek aja. C. Pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, kalau ini kovalen koordinasi. Ini kovalen koordinasi atau koordinatif. Kalau dia berasal dari salah satu atom yang berikatan. Kalau pemakaian bersama-sama pasangan elektron yang berasal dari kedua atom itu namanya kovalen. Kemudian yang D, terjadinya pemakaian elektron valensi, bukan ya. Apalagi di sini ada keterangan dislokasi elektron, itu malah jauh sekali dari pengertian ikatan kovalen. Inti atom dari atom-atom yang berikatan dikelilingi oleh elektron yang semua atom yang berikatan, itu jelas bukan. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut untuk yang 8. Di antara pasangan senyawa berikut yang berikatan kovalen adalah, mudah sekali, kovalen adalah non-logam dengan non-logam. Selama kita menemukan dia logam, dia pasti ikatan ionik atau ikatan logam. HCl, kovalen. KCl, K-nya itu logam, berarti ionik. Magnesium fluorida, magnesiumnya logam, berarti ini ionik. Kalium oksida, kaliumnya itu logam, berarti ini ikatan ionik. Magnesium oksida, magnesiumnya logam, oksigennya bukan logam, berarti ionik. Gitu ya.
Nomor 9. Pasangan molekul berikut yang berikatan kovalen polar. Nah, kovalen polar pengertiannya adalah ikatan yang masing-masing atomnya memiliki keelektronegatifan yang besar. Nah, dari beberapa option di sini kita bisa identifikasi Cl itu tidak polar, Cl2 maksud saya. Cl2 tidak polar, HCl dan H2O itu polar. CO2 itu non polar, apalagi SO2. Nah, mengidentifikasinya kalau misalkan seperti ini bingung, kita bisa lihat di SPU. Aduh, cukup enggak ya? Atau saya kecilkan dulu ya. Nah, saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini SPU nih. Saya baca ya, pilihannya tadi apa saja ini? Cl2, sesama Cl2. Ini Cl. Berarti dia tidak punya keelektronegatifan. Kemudian HCl, hanya di kiri, Cl-nya di kanan. Dia pasti punya perbedaan keelektronegatifan. Berarti dia polar. H2O, H di kiri, O-nya di kanan. Berarti dia punya perbedaan keelektronegatifan. Jadi H2O dan HCl itu adalah senyawa polar karena dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah konsepnya ya. Unsur atau senyawa atau atom yang di sebelah kanan dengan atom yang di sebelah kiri, perbedaannya adalah yang sebelah kanan itu paling negatif. Yang sebelah kanan, yang sebelah sini itu dia paling positif. Jadi kesimpulannya kalau kita mau membentuk senyawa polar, tentunya adalah senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Jadi ambil yang sebelah kanan dan ambil yang sebelah kiri. Seperti halnya tadi, kalau CO2 itu tidak polar karena apa? Sama-sama di sebelah kanan. Seperti itu. Jelas ya penjelasannya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya besarkan dulu. Saya kembalikan ke pembesaran semula ya. Nah, masuk ke nomor ke 10. Sebentar, saya cari orang-orang dulu. Orang-orangnya mana ya? Nah, ini dia. Oke. Masuk ke sini. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A akan berikatan ionik dengan unsur-unsur seperti yang saya katakan tadi. Unsur 7A saya ambil lagi ya SPU-nya. Jadi jangan bosan-bosan memegang SPU ya. SPU itu pokoknya kitabnya atau pegangannya anak-anak kalau belajar kimia. Ini golongan 7A, golongan halogen. Golongan yang paling negatif, FCl-BrI. Nah, itu kalau berikatan ionik dengan logam itu pasti yang dengan golongan 1A dan 2A. Jadi jawabannya yang 10 adalah yang A. Selanjutnya 11. Diketahui nilai keelektronegatifan unsur-unsur H, F, Cl, Br, I berturut-turut 2, 1,4, 3,5, 2,8 dan 2,5. Molekul yang bersifat paling polar, nah itu harus dihitung satu persatu. Nomor 11. Nomor 11 ya. Yang pertama A, HF. Selisihkan saja. H diselisihkan dengan F. H diselisihkan dengan F. 2,1 dengan 4. Selisihnya tentu 1,9. Kemudian HCl. H dengan Cl. 2,1 dengan 3,5. Selisihnya adalah berapa kira-kira?
3,5 dikurangi 2,1, 1,4. Kemudian HBr, H dengan BR 2,1 dan 2,8 tinggal dikurangi ya, itu tentu 0,7. HI, H dengan I ujung 2,1 dengan 2,5 tentu adalah 0,4. Kemudian IF berarti 4 dengan 2,5, 1,5 itu IF. Nah, ternyata hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang terbesar adalah HF. Jadi jawabannya yang bersifat paling polar adalah HF. Kita lanjut nomor 12. Pada senyawa NH4Cl terdapat ikatan. Nah, NH4Cl itu non logam semua. Kalau non logam semua berarti dia pasti kovalen. Ya. Ini ada logam, itu jelas dia bukan logam. Nah, namun apakah dia ionik? Kan tentu bukan, karena semuanya kan non logam ya. Berarti yang ada ioniknya dia pasti salah. Ionik tidak, ionik tidak, ionik tidak, ionik tidak. Yang tidak ada ioniknya itu hanya B. Jadi jawabannya adalah kovalen dan kovalen koordinasi. 13. Ikatan ionik terdapat pada pasangan. Ionik adalah ikatan logam dengan non logam. Logam, non logam. Non logam semua salah. Non logam semua salah. Non logam semua salah. SO3 non logam semua salah. Nah, ionik logam dengan non logam. Kalium hidroksida, kalium logam, hidroksida itu non logam. Natrium klorida, garam dapur. Natriumnya logam, kloridanya non logam. Jadi jawabannya yang E. 14. Senyawa klorida dari unsur X 20 mempunyai rumus senyawa klorida dari unsur X dengan nomor 20 ya. Saya konfigurasi X-nya dulu. Mending saya ke ataskan saja ya. Biar nanti saya punya area untuk menghitung. X 20 sama dengan 2882. Berarti dia X-nya itu membentuk X2 positif. Direaksikan dengan klorida 2 positif. Klorida Cl-. Nah, X2 plus ditambah Cl- akan jadi apa? Ini ada 2 plus, ini Cl-nya cuma 1 min. Jadi ini saya kasih 2. Biar pas. Jadi unsurnya adalah ini kok susah amat lah. Jadinya adalah XCl2. Ada ya yang D. Selanjutnya, senyawa molekul senyawa berikut yang bukan merupakan senyawa kovalen polar. Nah, senyawa yang bukan kovalen polar adalah tentu yang CHCl3. Nah, ini sebenarnya ada dijelaskan ya di materi ya, ada di dalam contoh soal. Yang bukan polar. Oh, sebentar. Yang bukan merupakan senyawa kovalen polar. Bukan kovalen polar berarti non polar. Oh, CHCl3 ternyata polar. Sorry. Nah, kita identifikasi aja sendiri. Yang bukan polar, kalau tadi HCl kan jelas polar. Ya kan? BCl3 ini juga dia polar. Ini polar dijelaskan di contoh soal. H2O ini juga polar. Yang tidak polar adalah yang C, NH3.
ya. Kalau mau kita lihat ya, NH3 itu ada di N itu di sebelah 3 di sini. Sorry. Ya, NH3. Karena N-nya itu kan di sebelah, agak ke sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Seperti itu. B itu boron ya. Sebentar, B itu apa namanya? B. Saya salah konsep. Saya lihat dulu. Nah, ternyata jawabannya B dan Cl3 itu yang non polar. Kalau NH3 itu kan N-nya di sini, hanya di ujung sebelah kiri. Ini H, terus N-nya di sebelah sini. Berarti dia pasti punya perbedaan keelektronegatifan. Ya. Berarti dia termasuk senyawa polar. Karena pertanyaannya yang bukan polar, maka ini B, ini Cl, sama-sama di dekatan, di sebelah kanan. Atau perbedaan keelektronegatifannya itu kecil sekali. Makanya dikatakan senyawa kovalen polar, atau bukan senyawa kovalen polar atau non polar. Jadi jawabannya B, Cl3. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 16. Rumus kimia senyawa yang terbentuk jika unsur A15 berikatan dengan unsur B20. A15 dan B20. Saya ilustrasikan di sini ya. A15 sama dengan 285, otomatis A3- ya. Karena dia harus menangkap 3, A3-. Kemudian B20 sama dengan 2882, berarti B positif 2. B2 positif. Kalau saya reaksikan ya, berarti B2 positif ditambah A3 negatif jadi, nah ini 2, ini 3. Karena berbeda tinggal saya tukar saja. Sini saya kasih 3, sini saya kasih 2. Ya, ingat-ingat kalau ini 2 plus, ini 3 min, tukar tempat saja. Ini 3, ini 2 di sini. Berarti B3A2 atau sama saja A2B3. Biasanya nggak lazim ya. Biasanya nulisnya seperti ini. Tapi ini karena mungkin ya soalnya buat variasi, jadi dituliskannya seperti ini. A2B3. A2B3. Ada ya yang C ya. Selanjutnya 17. Jika atom Na berikatan dengan atom S, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah, kita hitung, Na11 sama dengan 281, berarti Na positif. S-nya 16 sama dengan 286, berarti S2 negatif. Saya reaksikan, Na positif ditambah S2 negatif sama dengan, ini ada 2 min, ini baru ada 1, dia harus punya 2, jadi saya kasih 2, berarti Na2S. Na2S itu merupakan senyawa karena natrium adalah logam, maka kita katakan sebagai senyawa ionik. Ini logam, ini non logam, jadi senyawa ionik Na2S. Yang D ya. Oke, kita lanjutkan. Saya balik saja ini. Nomor 18. Diketahui unsur PQRST dengan nomor atom berturut-turut 9, 12, 16, 17, dan 18. Pasangan unsur yang dapat membentuk senyawa ionik adalah, ingat, ionik terbentuk dari golongan 1A dan 2A. Nah, 1A dan 2A itu cirinya apa? Kalau valensi elektron terluarnya 1 dan
2. Maka kita bisa identifikasi P itu nomornya 9 sama dengan 27. Berarti dia bukan. Berarti ini 7A, golongan 7A atau halogen. Berarti P agar stabil itu kan dijadikan 8, berarti kan kurang 1. Kurang 1 dia harus menangkap 1 elektron, berarti P min. Kemudian Q 12 sama dengan 282. Nah, ini logam. Elektron valensinya terluar 2. Berarti Q 2 positif. Saya tulis ya, logam. Ini non logam. R 16 286. Agar menjadi 8 harus menangkap 2. Berarti R2 negatif. Ini non logam. S itu 17 sama dengan 287. Agar menjadi stabil harus menangkap 1 elektron. Berarti S negatif 1. Non logam. Kemudian T 18 288. Ini bukan non logam lagi, tapi ini adalah gas mulia. Karena apa? Karena yang terakhir kan 8. 8 itu dia pasti gas mulia. Berarti yang bisa berikatan dengan membentuk senyawa ionik adalah identifikasi satu-satu. PR. P dan R. Tidak ya, tidak bisa. PS. P dan S. Juga tidak bisa. C. S dan T. S dan T. Itu juga tidak bisa. QS. Q dan S. Non logam dan logam. Logam dan non logam. Nah, ini baru bisa yang D. Jawaban yang benar. Coba identifikasi RT. R dan T itu juga tidak bisa. Jadi tepat ya, jawabannya adalah yang D. 19. Berikut yang merupakan sifat dari senyawa yang berikatan kovalen adalah, senyawa dari yang berikatan kovalen itu tentu memiliki sifat mudah larut dalam air. Itu salah, titik didihnya tinggi salah, dalam keadaan cair dapat mengantar listrik salah, membentuk kristal yang rapuh salah, titik leburnya rendah. Itu yang lebih tepat. Jadi jawabannya 19 adalah yang E. Kita lanjutkan. Nah, saya perbesar. Perhatikan gambar di bawah. Ikatan kovalen koordinasi terdapat pada ikatan nomor. Nah, ini saya terangkan ya teman-teman. Ikatan bedanya antara kovalen biasa dengan kovalen koordinasi adalah seperti ini. Kalau kovalen biasa itu dua-duanya saling mendonorkan atau memberikan elektron. Tapi kalau kovalen koordinasi, yang mendonorkan atau yang memberikan itu hanya salah satu pihak. Jadi salah satu pihak memberikan elektron untuk dipakai bersama-sama. Nah, dalam nomor 20 ini terlihat jelas bahwa nomor 1 dan nomor 3 ini kan hanya titik hitam 2. Ini juga titik hitam 2. Saya kaji nomor 1 dulu ya. Titik hitam 2 ini 2 elektron berasal dari S, tapi dipakai bersama-sama dengan O yang di atas. Begitu juga yang ini, S ini, yang hitam ini, titik 2 hitam ini berasal dari S dipakai bersama-sama dengan O yang di sebelah kiri. Nah, ini namanya kovalen koordinasi. Tapi beda dengan yang nomor 2 ini. S punya
elektron yang warna hitam, O punya elektron yang berwarna apa ini? Hijau ya. Nah, ini digunakan bareng-bareng buat berikatan. Bareng-bareng. Nah, dua ini yang dinamakan kovalen biasa. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ikatan kovalen koordinasi terdapat pada ikatan nomor 1 dan 3. Yang A. Gitu ya. Selesai untuk pembahasan uji pemahaman bab yang ke-3 ya, tentang ikatan kimia. Ini baru yang option pilihan ganda. Sebenarnya masih ada option yang ini ya. Nah, ini yang B, rumusannya banyak sekali, tapi karena nanti kalau durasinya terlalu panjang, teman-teman kan biasanya ngantuk, ya kan? Daripada ngantuk, makanya videonya saya split dengan video yang dalam artian sendiri-sendiri. Jadi nanti yang Romawi A sendiri, yang Romawi B sendiri. Oke, gitu ya. Terima kasih atas kesabarannya. Kita lanjut pada video berikutnya pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.